Shalom, selamat hari Minggu, selamat Paskah bagi kita semua, selamat memperingati hari kebangkitan Kristus. Haleluya. Hari ini kita mengingat Yesus Kristus bangkit. Karena Yesus Kristus bangkit, ada hari esok ya. Masih ingat? Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidupku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya, saudara-saudara. Dalam ini mengingatkan kita bahwa karena Yesus Kristus hidup, maka kita memiliki harapan. Ya, ada harapan kita tentang hari esok. Ya, tadi pagi saya sudah mengatakan saudara bahwa firman-Nya itu valid dan layak dipercaya. Itu sebabnya kita memiliki harapan. Dan yang kedua, kita ini dijadikan lebih dari pemenang. Ini ya membuat kita juga membangkitkan pengharapan kita juga akan hari esok karena maut sudah dikalahkan. Haleluya. Ini adalah Sunday service yang kedua dan kita memulainya di hari kebangkitan ini. Menurut saya biarlah channel ini juga bisa bangkit menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Kita doakan terus channel ini biar semakin hari semakin banyak orang yang diberkati ya. Saudara, saya percaya ini adalah rintangan awal, tapi yang utama bagi saya setia mengajarkan firman Tuhan. Karena seperti yang saya katakan saudara, bahwa ketika saya share firman Tuhan di sini, saya belajar. Jadi saya terlebih dahulu belajar, kemudian saya bagikan dan saya banyak sekali mengalami inspirasi ya, insight yang baru ketika mempelajari firman Tuhan, terutama seperti yang saya sudah katakan sebelumnya saudara, terutama pendekatannya dari bahasa aslinya, studi kata, grammar, dan mencoba mulai menggeluti ya, menekuni yaitu konteks-konteks budaya, khususnya budaya orang Yahudi yang sangat memengaruhi Alkitab kita ya. Kita tidak bisa terlepas dari situ karena kita tahu semua penulis Alkitab itu adalah orang Yahudi. Tentulah mereka tidak terlepas dari budaya itu. Bukan berarti saya katakan bahwa kita mesti fanatik Yahudi, bukan itu yang saya maksud ya. Yang saya maksud kita mau memahami firman Tuhan lebih baik ya. Haleluya. Sekarang hari ini kita akan lanjutkan, kita masih dalam tema Paskah. Ya, ini adalah video pengajaran firman Tuhan di yang ke-6 ya. Jadi seperti yang saya katakan, khusus spesial Paskah 6. Kemudian nanti mulai besok itu ada tambahan satu segmen, saya sebut itu pra-Pentakosta ya. Jadi saudara-saudara, bila Tuhan izinkan, nanti setiap beberapa hari sekali kita akan ada 3 kali tayang ya, 3 kali tayang. Jadi segmen-segmen spesialnya itu nanti itu berganti ya. Kita undur sedikit. Mungkin yang akan perubahan sedikit nanti khusus hari Sabtu ya. Renungan itu Senin sampai Jumat. Khusus untuk Sabtu itu nanti sementara dipindahkan segmen-segmen yang sebelumnya itu dipindah hari Sabtu sampai nanti kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, di mana tepatnya itu hari Pentakosta ya. Itu penting bagi kita semua karena itu membangkitkan iman kita, menyegarkan spiritual kita, sehingga kita semakin hari semakin berapi-api dalam Tuhan, terutama supaya kita membakar cinta mula-mula kita ya.
Jangan sampai kita kehilangan cinta mula-mula ini, saya pikir salah satu masalah terbesar ya, kalau kita kehilangan cinta mula-mula. Jadi saudara-saudara, biarlah setiap pelayanan yang ada, peringatan-peringatan yang ada, itu membangkitkan cinta kita kepada Tuhan, membangkitkan kasih kita kepada Tuhan. Biarlah kita diingatkan terus supaya kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Haleluya. Baik saudara-saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur hari ini ya Tuhan, di mana kami peringati bahwa Engkau bangkit dari antara orang mati. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa maut tidak berkuasa lagi atas Engkau, dan kami dijadikan umat pemenang. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu valid. Oleh sebab itu, kami mau tetap belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi nutrisi bagi spiritual kami, bagi jiwa kami, sehingga kami menjadi manusia rohani yang kuat, manusia rohani yang dewasa. Urapi kami semua ya Tuhan, biarlah kami belajar firman-Mu di bawah pimpinan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bekerja di antara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara-saudara. Ya, kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Korintus 15 ayat 17 sampai ayat 19 ya. Dan jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup ini saja menaruh penghadapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara, Rasul Paulus sedang memberikan pengandaian di sini. Saya mau kita memahami pengandaian ini. Seandainya Kristus tidak mati, sama seperti tadi pagi saya sudah katakan saudara, seandainya Kristus tidak mati, maka dia adalah pembohong. Maksud saya, seandainya Kristus tidak bangkit, ya, saya ralat tadi ya, seandainya Kristus tidak bangkit, maka dia adalah pembohong. Karena apa? Dia berkata dia akan bangkit, ternyata dia tidak bangkit. Maka semua yang difirmankannya itu menjadi tidak valid. Maka semua yang diperkatakannya itu hanyalah kebohongan, hanyalah harapan palsu. Jadi kita semua orang percaya kena prank. Tapi puji Tuhan saudara, Yesus Kristus bangkit, maka semuanya itu lewat. Amin. Ya, di sini nih Rasul Paulus berandai-andai lagi di sini ya. Jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Jadi saudara-saudara, seandainya Kristus tidak bangkit, maka iman kita adalah sebuah kesia-siaan. Kenapa? Untuk apa kita percaya kepada orang yang tidak bisa dipercaya? Untuk apa kita percaya kepada orang yang masih dikubur? Untuk apa kita percaya kepada pembohong terbesar sepanjang sejarah dunia? Dia berkata dia akan bangkit, padahal dia tidak bangkit. Maka dia adalah pembohong terbesar di dunia. Tapi kita bersyukur Yesus Kristus bangkit, sehingga kepercayaan kita bermanfaat, kepercayaan kita menjadi valid, kepercayaan kita tidak sia-sia. Karena apa? Yesus Kristus bangkit, ini menjadi satu bukti bahwa dia adalah Allah. Allah yang berkuasa atas maut. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan maut di dunia ini. Yesus satu-satunya Tuhan yang sanggup mengalahkan maut di dunia ini. Selainnya itu semua ditelan maut tanpa berita. Itu sebabnya seperti saya katakan tadi pagi, seandainya saya dan saudara masuk ke dalam kerajaan maut, maka disitulah saya dan saudara selama-lamanya tanpa kabar, tanpa berita apapun.
Yang kedua, kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara, kalau seandainya Kristus tidak bangkit, maka kita masih hidup dalam dosa. Kemarin saya katakan bahwa kematiannya itu, saudara, itu membebaskan kita dari perbudakan dosa. Maka seandainya dia mati saja, ya, maka karyanya nggak sempurna, tidak ada validasi. Saudara dan saya hidup dalam dosa terus, dosa yang berkuasa, seperti yang saya katakan kemarin, saudara-saudara. Kita ini diperbudak dosa, ya, budak hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya, maka tuan kita si dosa itu, maka dia hanya memerintahkan berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa. Dan kita tahu upah dosa adalah maut. Maka seandainya Kristus tidak bangkit dari kematian, maka nasib saya dan saudara hanya di api neraka. Nasib saya dan saudara di sana menjadi arang selama-lamanya. Nasib saya dan saudara di sana terbakar hidup selama-lamanya tanpa dibatas oleh waktu. Dan hidup dalam kengerian selama-lamanya. Wow, mengerikan sekali. Tapi kita bersyukur, Yesus Kristus bangkit sehingga kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kita sudah dimerdekakan. Kita tidak lagi hidup menurut dosa, tetapi kita hidup menurut Kristus. Haleluya. Saudara dan saya sudah dimerdekakan dari dosa. Maka kita tidak hidup lagi sengaja berbuat dosa atau giat berbuat dosa. Ingat kemarin saya katakan kita sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan. Maka kalau kita giat dalam dosa, maka kita sedang mengadakan penghinaan kepada karya Yesus Kristus yang ada di salib. Kita lanjutkan lagi. Demikianlah binasa juga orang yang mati di dalam Kristus. Kebinasaan. Tadi saya sudah katakan, saudara. Kalau Kristus tidak mati dan tidak bangkit, maka saya dan saudara hanyalah hidup di dalam kebinasaan. Seandainya Kristus tidak bangkit, maka nasib saya dan saudara hanya ada di dalam kebinasaan sana. Di sana ada kertak gigi. Di sana ada api balerang yang menyala-nyala selama-lamanya. Saudara dan saya akan dipanggang hidup-hidup di sana. Kebinasaan, sia-sia semua. Tidak ada gunanya arti hidup ini. Tidak ada solusi dalam hidup ini. Apapun yang kita buat tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena kita bermasalah dengan Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang memberikan jalan keluar. Ingat seperti yang saya katakan pada bagian yang pertama, ya, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka mencoba mencari solusi bagi diri sendiri. Ternyata Allah tidak berkenan. Allah mengorbankan domba, kemudian membuat jubah dari kulit domba itu. Maka selesai masalahnya. Maka dengan cara Tuhan sendirilah yang bisa kita lihat masalah itu selesai. Itu sebabnya jelas dikatakan Rasul Paulus, kalau Kristus tidak bangkit, kita binasa sia-sia. Nasib saya dan saudara hanyalah jadi kayu bakar di neraka. Mengalami kertak gigi selama-lamanya tanpa batas waktu. Mengerikan. Mengerikan sekali. Tapi kita bersyukur karena Kristus bangkit, maka kita memiliki harapan kehidupan yang kekal. Firman Tuhan jelas berkata, karena begitu besar kasih Allah karunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Karena Kristus bangkit, maka ada jaminan hidup kekal. Amin.
Sekali lagi saya katakan, karena Kristus bangkit, maka ada jaminan hidup kekal. Saudara dan saya, jaminan saya dan saudara untuk memiliki hidup yang kekal itu terletak kepada kebangkitan Kristus. Saya ulang, jaminan saya dan saudara memiliki hidup yang kekal, yaitu adalah ada dalam kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus itu terbukti dan valid, maka kehidupan yang kekal terjamin bagi saya dan saudara. Tidak ada yang diragukan. Kehidupan kekal itu adalah sebuah kepastian ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dan kita peroleh itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, tapi kita peroleh semua itu oleh anugerah. Kita hanya terima itu dengan respon iman. Itu saja yang kita lakukan, meresponi dengan iman, ya kita diselamatkan. Tapi sesudah itu, kita perlu hidup di dalam kekudusan. Kita perlu bertumbuh dewasa sama seperti Kristus. Sekali lagi saya katakan saudara, ya karena Kristus sudah bangkit, maka kehidupan yang kekal itu terjamin bagi saya dan saudara yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Haleluya. Kita lanjutkan ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pada harapan Kristus, maka kitalah orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, kalau saya pinjam istilahnya Wolfhard Pannenberg, dia bilang ini kata stroke. Ini adalah sebuah pengharapan yang paling tinggi dan endingnya paling mengecewakan, endingnya paling menyedihkan. Ya, seandainya Kristus tidak bangkit, saya dan saudara orang yang paling malang di dunia ini. Jadi kemalangan di dunia ini bukanlah kerasa mungkin Anda mengalami kemalangan, tapi kemalangan yang paling malang di dunia ini adalah ketika Kristus tidak bangkit. Kalau kita mengalami kemalangan sekarang, kita masih ada pengharapan akan hidup yang kekal. Tapi kalau Kristus tidak bangkit, siapa yang kita harapkan? Kita sudah hidup dalam Kristus, tahu-taunya dia nggak pernah bangkit. Waduh, saya dan saudara adalah orang yang paling malang. Kenapa? Karena kita menaruh harapan kepada orang yang masih ditelan kubur. Tapi kita bersyukur saudara-saudara, Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus dia bangkit, ya, Yesus Kristus dia bangkit sehingga saya dan saudara bukanlah orang yang paling malang, tapi saya dan saudara adalah orang yang paling beruntung. Saya dan saudara adalah orang yang paling beruntung di dunia ini. Karena apa? Karena Kristus telah bangkit bagi saya dan saudara. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus 5, ya, kita bacakan 2 Korintus 5. Ya, ini ayat favorit saya. Kalau bicara kebangkitan, saya suka bicara ini, ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan bangkit untuk mereka. Jadi Yesus Kristus mati dan bangkit bagi saya dan saudara. Sekali lagi saya katakan, Yesus Kristus mati dan bangkit bagi saya dan saudara, supaya kita tidak lagi hidup menurut kehendak kita, tetapi kita hidup untuk Kristus. Itu adalah keuntungan kita. Sekali lagi saya katakan, saudara dan saya, kita tidak menjadi orang yang malang karena kita memiliki Yesus Kristus yang hidup, kematian dan kebangkitan yaitu untuk menebus saya dan saudara, sehingga saya dan saudara tidak lagi hidup untuk orang yang maksud saya dan saudara tidak lagi kita hidup untuk diri sendiri, tetapi kita hidup untuk Kristus. Jadi saudara-saudara, dari perikop ini kita belajar dari 1 Korintus 15. Ini adalah bahasa pengandaian. Ya, seandainya Kristus tidak pernah bangkit, maka sia-sialah
iman kita. Kenapa sia-sia? Seperti yang saya katakan tadi, kita orang Kristen menaruh iman kepada orang yang mati. Ya, sia-sialah. Kemudian kita masih hidup dalam dosa. Kenapa kita hidup dalam dosa? Ya karena kita percaya kepada orang yang nggak bisa menyelamatkan kita. Ya wajar. Ya. Kemudian dikatakan, demikianlah binasa orang-orang yang mati dalam Kristus. Seandainya Kristus tidak bangkit, saya dan saudara adalah jadi api, bukan jadi api maksud saya, jadi kayu api, jadi arang. Karena apa? Karena nggak ada yang menyelamatkan kita. Orang yang kita percaya juga, ya orang tersebut ditelan kubur. Maka kita pasti binasa. Kemudian dikatakan di sini, jikalau kita hanya hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Seandainya Kristus tidak bangkit, kita adalah orang yang paling malang di dunia ini. Kenapa? Karena Kristus kita ditelan kubur dan dia nggak bisa mengalahkan kubur itu. Nah, kalau dia nggak bisa mengalahkan kubur itu, bagaimana dia bisa menyelamatkan kita? Tapi kita bersyukur, Yesus Kristus yang kita sembah, dia bisa mengalahkan maut. Dia tidak ditelan kubur, tapi dia bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara. Sekali lagi saya ingatkan, yang pertama kita pelajari, yaitu iman kita jadi berarti. Karena Kristus hidup, iman kita berarti. Yang kedua, karena Kristus hidup, maka kita bisa hidup di dalam kebenaran. Yang ketiga, karena Kristus hidup, maka kita memiliki hidup yang kekal. Yang keempat, karena Kristus hidup, maka saudara dan saya adalah orang yang beruntung. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, kita adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena kita tidak melakukan apapun di dalam karya keselamatan. Kita nggak perlu berjuang melawan maut itu. Kita nggak perlu disiksa. Kita tidak perlu mati di salib. Tapi kita semua hanya menerima berkat rohani. Haleluya. Saudara-saudara, saya percaya saudara-saudara diberkati di Sunday service ini. Biarlah pelayanan ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Baik saudara-saudara, sekian renungan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya, Dr. Tolo Marbu, mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video pengajaran firman Tuhan di channel. Dukung terus channel ini dengan cara like. Setiap kali saudari-saudari semua menyaksikan video pengajaran firman Tuhan di channel ini, silakan ditekan tombol like. Saya juga mengajak saudari-saudari semua untuk berpartisipasi dalam memberi komentar, baik memberi masukan ataupun berbagi berkat rohani yang Anda terima dari setiap video pengajaran firman Tuhan. Saya juga sangat merekomendasikan supaya saudara-saudari semua share video ini, membagikan video pengajaran firman Tuhan ini kepada teman-teman Anda sebanyak mungkin supaya semakin banyak orang yang mengerti. Tekan tombol subscribe bagi saudara-saudari yang pertama kali menyaksikan video pengajaran firman Tuhan di channel ini. Saya juga mengingatkan untuk aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video pengajaran firman Tuhan di channel ini.
terus kami dalam doa. Saat ini kami sedang berdoa untuk pengadaan studio, kamera, laptop, sound system, perlengkapan musik, software, dan tim. Karena kami memperhitungkan ini sebagai salah satu media pelayanan kami, supaya bisa memberkati banyak orang, sebanyak mungkin, kapan saja, di mana saja. Tuhan sajalah yang dimuliakan. Bagi saudara-saudari yang mau berpartisipasi, silakan menghubungi kami di 0858 81 81